kembali lagi bersama saya Rani Raj dalam kelas Dasar-Dasar Public Speaking untuk Master of Ceremony. Nah, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Sebelum kita menuju ke materi inti, kita akan melihat terlebih dahulu, kita akan lihat overview-nya, kira-kira materi ini bisa dipelajari oleh siapa aja sih? Nah, yang pertama, itu mungkin untuk praktisi ya. Bagi kamu yang merasa ingin memulai karir sebagai Master of Ceremony, atau mungkin yang sudah memulai karir tapi masih ingin mendalami lagi, boleh banget. Atau mungkin yang punya cita-cita pengen jadi Master of Ceremony, sekarang mungkin masih sekolah atau masih kuliah, silakan boleh dipelajari karena memang materi ini juga lebih mendasar ya, jadi lebih general dan bisa dipelajari oleh semua orang. Selanjutnya, presenter ini dimaksudkan mungkin semua orang yang merasa perlu mempresentasikan apapun ya, mulai dari pekerjaan mungkin ya, atau materi, atau mungkin yang biasanya berjualan tapi harus melakukan presentasi terkait dengan barang, jasa, ataupun produk. Ini juga bisa sekali karena memang kita akan belajar dari skill-skill dasar komunikasi sampai dengan public speaking yang mana harus dimiliki oleh semua orang. Nah, selanjutnya bagi kalian para pekerja profesional, ini bisa juga berlaku untuk teman-teman yang bekerja di corporate, perusahaan ya, ataupun di pemerintahan dan di institusi-institusi formal. Jadi di sini pasti kalian merasakan proses rekrutmen atau proses pencarian kerja ya, di mana kalian akan menghadapi wawancara dan interview dan semua hal-hal yang berkaitan dengan proses rekrutmen ini pasti membutuhkan skill komunikasi dan juga skill public speaking yang baik. Karena tentunya dari sana bagaimana cara kalian berkomunikasi, bagaimana cara kalian berhubungan dengan orang lain maupun dengan rekan kerja itu akan dinilai oleh tim bagian rekrutmen. Oleh karena itu, maka course ini penting dan juga bisa kalian pelajari. Nah, ketika kalian sudah menjadi bagian dari sebuah institusi formal, kalian sudah bekerja, tentunya kalian juga memiliki tanggung jawab seperti misalnya melakukan presentasi pekerjaan atau memberikan laporan kepada atasan, dan itu semua pasti membutuhkan skill komunikasi lagi dan juga public speaking. Jadi ini bisa kamu pelajari bagi kamu yang saat ini sedang bekerja di institusi formal manapun. Selanjutnya, ada juga mahasiswa. Aku yakin di sini pasti ada juga teman-teman mahasiswa yang sedang membuka video ini dan kira-kira apa sih gunanya gitu ya mempelajari kelas ini? Jangan khawatir karena lagi-lagi kita mempelajari hal yang paling dasar dari kebutuhan manusia yaitu berkomunikasi. Maka bagi kamu yang saat ini mungkin sedang berkuliah dan merasa bahwa ketika kalian kuliah ada tugas presentasi mungkin, itu juga bisa kalian pelajari di course ini atau di kelas ini. Selain itu, mungkin kalian juga tahu kalau tantangan kalian selanjutnya adalah lulus sidang skripsi, betul ya? Nah, di sidang skripsi ini juga skill komunikasi kalian dibutuhkan pastinya ya, termasuk skill public speaking. Bagaimana meyakinkan bahwa ide atau materi yang kalian buat di skripsi kalian itu bisa meyakinkan para dewan juri ya atau dosen-dosen pada saat itu melalui skill public speaking kamu. Nah, dan ini juga bisa kalian lakukan untuk bekal kalian melakukan presentasi sehari-hari pada saat tugas kuliah sehari-hari ataupun ketika kalian menjalani perlombaan yang mengharuskan kalian melakukan presentasi di depan umum. Jadi tentunya aku berharap materi ini bisa bermanfaat untuk semua orang yang tentunya harus mendalami materi ataupun skill terkait dengan komunikasi dan juga public speaking. Nah, sebelum kita menuju ke materi berikutnya, mungkin aku mau disclaimer dulu ya bahwa materi yang akan aku sharing saat ini itu aku ambil dari buku dan juga tulisan ilmiah yang terkait dengan tema kita, yaitu komunikasi, public speaking, dan juga Master of Ceremony. Dan juga aku juga memberikan banyak sekali pengalaman-pengalaman, jadi aku akan lebih banyak sharing tentang pengalamanku selama 7 tahun menjadi praktisi di bidang ini. Untuk itu aku berharap semoga teman-teman yang nonton video ini bisa mendapatkan pelajaran dan juga tentunya termotivasi ya untuk mendalami bidang ini juga. Nah, mungkin itu untuk video kali ini. Kalau kalian pengen tahu lebih lanjut lagi, sampai ketemu di video berikutnya ya.